pagi. Kita bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 31 Januari. Mari Bapak Ibu ikutin terus pembacaan Alkitab kita, biar kita terus bertemu di dalam firman-Nya. Amin. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Mu. Biar hari ini kami boleh berkemenangan, biar hari ini kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah. Ya, saya ambil bacaan kita hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita hari ini, saudara, pada pagi-pagi hari Yesus ada dalam perjalanan. Ketika di dekat jalan itu melihat pohon ara, Yesus mendekati, saudara, karena Yesus sedang lapar, tapi tidak menemukan apa-apa, hanya daun-daun saja, saudara. Ya, hanya daun-daun saja. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Mulai hari ini kau tidak akan berbuah lagi, katanya, saudara. Dan pohon ara itu pun kering. Luar biasa, saudara, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon ara ini sering melambangkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, pohon ara ini sering dilambangkan dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pohon ara ini, saudara, berbeda dengan pohon-pohon yang ada pada umumnya. Karena pohon ara ini ketika dia sudah mulai berdaun, dia akan sekalian juga tumbuh buah bersamaan dengan tumbuhnya daun. Jadi katanya, saudara, seorang petani pohon ara ini, ketika dia mau ingin cepat berbuah, daunnya dipotong, saudara. Daunnya dibuang, dan ketika nanti tumbuh daun yang baru, maka dia akan muncul juga dengan buah yang baru, saudara, ya. Dia tumbuh bersamaan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, pesan dari renungan kita pagi hari ini, yang pertama, saudara, kita harus berbuah. Amin, saudaraku. Sampai kapan, sampai berapa lama Yesus harus menunggu berbuah? Ya, saudaraku. Ya. Di dalam Lukas 13 ayat 6 yang sampai ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Saudara yang kasih Tuhan, sampai berapa lama Yesus harus menunggu kita berbuah? Harusnya, saudara, seperti pohon ara, ketika kita sudah mulai mengenal Tuhan, kita juga akan terus, kita juga langsung berbuah, saudara, ya, langsung diikuti dengan buah. Dan inilah pohon ara yang digambarkan sebagai kehidupan kita, para yang percaya kepada Yesus. Apa itu buah, saudara?
Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, lewat bacaan kita pagi hari ini saudara mengajarkan kepada kita ini harus berbuah. Kalau tidak berbuah saudara ditebang. Ya. Ditebang saudara. Jadi kita harus berbuah. Buahnya apa? Kasih. Ya, kita harus memiliki kasih, harus memiliki sukacita saudara, harus memiliki damai sejahtera. Adakah damai sejahtera di hatimu? Memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan kita juga harus menjadi orang yang setia. Harus lemah lembut saudara. Ya, jangan kasar saudaraku ya. Harus punya penguasaan diri. Dan inilah buah yang dirindukan Tuhan dari kita. Yang kedua saudara, Yesus hanya menemukan daun-daun saja. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik saudara. Kelihatannya kita rohani, ya enggak saudara? Kelihatannya kita beribadah, tetapi tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Mengikut Tuhan bukan hanya kelihatannya rohani, tapi memang kita harus menjadi orang yang rohani. Amin. Kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa berbuah. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mungkin juga berbuah saudara. Gak mungkin kita memiliki kasih. Ya gak saudara? Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan hanya kelihatannya kita rohani, tapi kita juga harus punya persekutuan dengan Tuhan. Kita jadikan Alkitab kita, bacaan kita ini saudara, ya, kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kesempatan kita untuk boleh menyelidiki hati Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami pagi hari ini berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami boleh dituntun oleh firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat buat aktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.